Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, adik-adik sehat semua ya. Ya adik-adik, hari ini kita akan memulai kebaktian. Sebelum itu adik-adik persiapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Ya, adik-adik, minggu ini kita masih memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik tahu nggak ulang tahun keberapa ya? Betul, ke-76. Untuk itu, kakak ajak adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Hari Merdeka dengan semangat. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa dan juga berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, minggu kemarin pengajarannya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, tentang hidupku, persembahanku. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati. Tapi sebelum itu, kita mohon bimbingan Roh Kudus dulu. Mari adik-adik, duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu, sehingga kami dibangunkan pagi hari ini dan dapat mengikuti kebaktian. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami selama sepekan ini, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian hari ini dengan sukacita. Tuhan berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat bersungguh-sungguh mengikuti kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, urapi telinga dan hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga para pelayan kebaktian anak yang akan melayani. Kiranya Tuhan berkati mereka ya Tuhan, supaya guru-guru sekolah minggu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kebaktian ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Nah, bahan Alkitab kali ini yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Kakak ulangi sekali lagi ya. Bahan Alkitabnya Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Adik-adik duduk yang manis ya. Kita akan membacanya perlahan-lahan ya. Mari kita membacanya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan ya. Semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Di sini kakak akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem menuju kota Yeriko. Di tengah perjalanan, orang tersebut bertemu dengan para perampok. Perampok ini menghajar dan memukulinya sehingga orang yang tadi melakukan perjalanan jatuh pingsan tergeletak di jalan. Tidak hanya itu adik-adik, barang bawaan yang dia bawa pun
diambil oleh para perampok. Nah, setelah itu ditinggalkannya lah orang yang mengalami penganiayaan di pinggir jalan, tentunya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Datanglah seorang imam. Dia melewati tempat di mana orang yang tergeletak itu. Dibiarkannya orang tersebut. Tak lama kemudian, datanglah orang Lewi, berjalan juga menuju tempat tersebut, melewati di mana orang yang luka dan membutuhkan pertolongan. Namun sama seperti orang yang pertama tadi ya, tidak ditolongnya orang yang sedang mengalami kesulitan itu. Sampailah kemudian datanglah orang Samaria, melihat ada yang mengalami kemalangan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian orang yang tergeletak di jalan itu dibersihkan lukanya menggunakan minyak dan anggur. Tidak hanya itu adik-adik, setelah lukanya dibersihkan dan dibalut, dinaikkannya lah orang yang mengalami kemalangan itu dan dibawanya ke tempat penginapan untuk dirawat. Orang Samaria ini memberikan sejumlah uang untuk pengobatan dari orang yang menderita kemalangan itu. Bahkan dia berpesan esok hari dia akan datang kembali untuk memberikan sejumlah uang untuk biaya perawatan. Nah adik-adik, itu kisah yang kita baca dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Apa sih pesan firman Tuhan hari ini? Nah adik-adik, sebelum sampai kepada pesan, kakak akan ajak adik-adik untuk mengenal teman-teman kita dari beberapa daerah lewat gambar yang menunjukkan baju adat dan lagu daerah. Sekarang kakak akan ajak adik-adik untuk pergi ke Papua. Kita nyanyi lagu Apuse. Apuse kokondao ya rabe serendoreri. Nah seperti itu lagunya ya adik-adik ya. Nah setelah itu kakak akan ajak adik-adik ke Sumatera Utara atau ke Tapanuli. Adik-adik pernah dengar nggak lagu ini? Sinanggar tulo tulo atulo, sinanggar tulo tulo atulo, sinanggar tulo tulo atulo, sinanggar tulo atulo. Nah kurang lebih begitu ya. Terus kakak akan ajak adik-adik juga ke Jawa Tengah. Lagunya seperti ini. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Nah begitu ya. Lalu kita pergi lagi ke Sulawesi Selatan, yaitu Makassar. Lagunya gini. Angin mamiriku pasang pitujui tong-tongana, dan kata-kata selanjutnya ya. Terakhir kakak akan ajak adik-adik ke Sumatera Barat. Kita akan mendengar lagunya seperti ini. Kampung nan jauh di mato, gunung sansai baku iliang. Nah gitu ya adik-adik ya. Tadi kita sudah mengunjungi teman-teman kita dan berkenalan dengan mereka. Sungguh banyak ya teman-teman kita. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini ya, di mana kita harus mengasihi sesama manusia dan sekaligus juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 Republik Indonesia. Kita diajak adik-adik untuk mau berteman, menerima, dan mau mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda bahasa,
bahkan berbeda agama. Itu semua telah dipersatukan oleh Allah. Maka kita harus mau mengasihi mereka. Lalu pesan yang kedua, adik-adik, kita juga diajarkan untuk tidak boleh menghina teman-teman kita, membuli, ya, menjelek-jelekan, nggak boleh itu. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus menerima apa adanya mereka, sama seperti mereka juga menerima kita apa adanya, ya. Nah, walaupun banyak perbedaan yang tadi disebutkan oleh kakak, ya, berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat, berbeda bahasa, namun telah dipersatukan oleh Allah, yaitu dengan cinta kasih. Nah, belajar dari firman Tuhan hari ini, mari kita mengasihi sesama kita, walaupun mereka berbeda latar belakangnya, namun mereka tetap Indonesia, tetap ciptaan Allah yang harus kita kasihi. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita ucapkan bersama-sama, merdeka, merdeka. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk mengungkapkan rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Nanti persembahannya bisa diantarkan oleh mama atau papanya ke gedung gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan juga memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan juga untuk menutup firman Tuhan. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan kiranya berkati persembahan yang sudah kami berikan, agar berguna bagi gerejamu dan bagi sesama kami. Berkati juga Bapak Ibu Penatua yang akan mengelola persembahan ini, kiranya dapat dilakukan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang indah ini. Kiranya kami semua, anak-anak-Mu, dapat melakukan firman Tuhan, supaya kami bisa mengasihi sesama kami, mengasihi semua orang, tanpa memandang latar belakang sesama kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan melengkapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan lagu tematis Gemuruh Ombak.
Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau. Baktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.